Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Cerita ini ditulis oleh Dayura Dalida Yulia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram dan join WhatsApp-nya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Semua soal keburukan pamanmu yang bapak ceritain itu gak benar semua, Le. Itu terpaksa bapak tambah-tambahin biar kamu jaga jarak sama pamanmu. Bapak gak bisa banyak ngomong lagi sama kamu, Le. Sekarang kamu keluar dari sini, Bima, sebelum terlambat, dan biar kamu bisa bertahan hidup. Patahin kutukannya. Wage sama Ganis bisa bantu kamu. Bapak lalu membalik tubuhku secara paksa, membelakanginya, kemudian mendorong punggungku untuk pergi. Aku masih melakukan penolakan hingga aku menoleh dan tanpa sengaja melihat wajah wanita yang akan menjadi ibu tiriku. Wanita itu menatapku, kemudian tersenyum ramah. Aku menatap balik dengan tatapan yang sinis sebagai tanda bahwa aku tidak menyukainya. Bima, keluar dari sini, Le. Tapi Pak, keluar Bima, kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakuin. Tetap hidup, Le. Bapak ibu percayakan semua sama kamu. Kini aku sudah berdiri 2 meter dari bapak berdiri. Terus memandang bapak dan ibu dengan mata basahku, menangkupkan perasaan dengan tatapan mata berharap mereka mengerti kalau aku sangat terluka. Aku berjalan mundur perlahan sambil mengusap air mata dengan punggung tangan, terus melangkah mundur sampai wajah sedih ibu dan bapak tidak terlihat lagi karena tertutupi orang-orang yang mengerubungi. Aku berjalan menghampiri Wage dan Dalira yang masih setia menungguku, menjauhi keramaian yang sibuk itu. Dalira merentangkan kedua tangan, dengan mata basahnya apa dia ikut menangis. Jujur saat ini aku memang membutuhkan pelukan. Pelukan untuk menguatkan diri menghadapi hal berikutnya. Kupejamkan erat mata sembari menunduk, membiarkan Dalira memeluk ringan lalu menepuk punggung. Tanpa aku balas pelukannya sedikit pun. Wage tiba-tiba melebarkan mata seperti melihat sesuatu. Ada sosok kakek-kakek memakai tongkat, berdiri di antara keramaian menatap ke arah kami. Wajah kakek itu tampak ramah. Dia berjanggut putih, memakai celana kain panjang yang kumal dan bertelanjang dada. Kakek itu tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain aku melihat sosok tak asing. Saat ku tatap lebih dekat sosok yang berdiri di kejauhan sana, barulah jelas aku lihat. Dia adalah sosok pria tua yang membawa Wage. Aku menarik Wage dan Dalira bersiap lari. Tetapi tiba-tiba punggungku seperti ditabrak atau dihantam oleh batu yang besar dari belakang. Meski begitu, itu tidak sampai membuatku jatuh, hanya sedikit terpelanting ke depan saja. Mata Wage melebar, aku menatapnya bingung dengan setengah pusing. Dia masuk ke tubuhmu. Siapa? Hal tidak terduga, Wage justru melesat menubrukku dan aku jatuh ke belakang hingga tiduran di tanah. Dalira langsung membantuku untuk bangun, kemudian pria tua yang menculik Wage secara mendadak sudah berdiri di depan kami berdua. Kamu, kita ketemu lagi. Ia tidak berbicara padaku, melainkan pada Dalira.
Aku yang rasanya mulai kunang-kunang masih cukup jelas mendengar. Kamu kenal dia dah? Dalira diam saja sembari menatapku bingung. Gimana tidak kenal? Ular putih peliharaanku melingkar di lehernya adalah sebagai penanda kalau dia yang melihatku menculik salah satu pendaki puluhan tahun lalu di sungai. Sebagai hukuman karena mengintip, kutitipkan ular itu untuk terus melingkar di lehernya dan membuatnya kehilangan suara untuk bercerita apapun tentang aku. Aku melongo terkejut. Jadi benar Dalira hanya dibuat bisu, bukan murni tenggelam. Ada desir emosi yang tidak terkontrol begitu saja. Rasanya gerah, debaran jantung semakin terasa cepat. Rasanya aku ingin sekali berteriak sekuat mungkin. Dalira yang melihatku begitu melepaskan tangannya dariku lalu mundur menjauh ketakutan. Kemudian satu mata kiriku seperti melihat sebuah kilas balik kejadian masa lampau. Bedanya kali ini bukan Ganis yang membantuku. Bersama kejadian itu mulai terlihat. Aku merasakan dadaku panas dan kepala sangat sakit. Ku cengkram kepala sendiri. Kilas itu menunjukkan saat Dalira yang sepertinya baru beres mandi dan mencuci. Entah pada saat itu tepatnya ia umur berapa, tetapi sepertinya masih berusia 7 tahunan. Dalira yang hendak pulang berhenti karena mendengar suara. Dia lantas memeriksa dan tidak sengaja melihat si pria tua yang membawa waget tengah meletakkan tangannya pada kepala pendaki wanita. Pendaki wanita itu tiba-tiba saja kejang-kejang dan wajahnya memucat, kemudian ambruk di sisi sungai. Si pria tua yang dulunya masih lumayan muda tertawa. Melihat hal tersebut, Dalira yang masih kecil terkejut dan ketakutan. Dia sampai menjatuhkan lagi bakul berisi cuciannya sehingga menarik perhatian si pria tua itu. Pria tua itu sadar kalau apa yang baru saja ia lakukan telah disaksikan oleh Dalira. Dia pun mendekati Dalira kecil yang sudah bersiap lari. Tetapi si pria itu langsung meraih lengan kecilnya. Dengan satu tangan Dalira dilemparkan ke dalam kali tuban. Gadis kecil itu tenggelam dan terseret arus. Lalu ada warga yang baru saja pulang mancing melihat Dalira. Pria itu segera menyelamatkannya, akan tetapi Dalira sudah pingsan. Pria tua yang sudah bersembunyi secara gaib, dia membuat ular kecil putihnya melingkar di leher Dalira. Pastikan dia tidak akan bisa bicara sepatah kata pun. Ketika warga yang menolong Dalira akan membawa gadis itu pulang, secara tidak sengaja dia pun melihat jasad pendaki wanita yang tadi sukmanya telah diambil oleh si pria tua itu. Warga tersebut akhirnya meminta tolong dan warga berhamburan datang. Aku menutup mataku karena sakit di kepala sudah tidak tertahan. Entah kekuatan dari mana. Aku yang tidak bisa mengontrol diri bangun dan berlari menghampiri Dalira secara cepat. Gadis itu ketakutan saat aku meraih tangannya. Kemudian satu tangan kananku meraih ular yang melingkar di lehernya. Kali ini ular putih itu terpegang. Ku tarik hingga ular itu lepas dari leher Dalira. Dan dengan setengah kesadaran tanpa bisa ku kendalikan lagi, aku memasukkan ular itu ke mulutku, mengunyahnya hingga darahnya mengalir membasahi dagu, lalu menetes ke tanah. Segera bau anyir yang kuat terhirup. Aku menelannya mentah-mentah. Dalira yang melihatnya menutup mulut dengan wajah pucat. Kemudian dengan suara yang tidak sepenuhnya ku dengar seperti suaraku, tetapi suara itu seperti bercampur dengan suara Wage. Aku bertanya lantang, "Apa maksudmu? Kamu bunuh pendaki itu dan buat Dalira tidak bisa ngomong bertahun-tahun." Aku butuh banyak sekali sukma manusia hidup untuk hidup abadi. Kamu adalah nyawa penutup. Mana punya keinginan hidup abadi? Sekarang saja kamu sebentar lagi akan hidup di alam ini dan menunggu akhir untuk menuju neraka. Aku mengarang cerita tentang semua pendaki yang hilang itu akibat ulah dari si hantu pengantin. Pada nyatanya itu adalah ulahku. Kalau sampai bocah itu menceritakan apa yang dilihatnya,
Mungkin orang-orang sakti di kampung itu akan keluar dari persembunyiannya dan berlomba-lomba memburuku. Semua ini hanya perihal kalian manusia-manusia dungu yang percaya pada mitos dan gampang digiring untuk mempercayai sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Dari pengakuannya bisa dilihat kalau hal yang benar bisa dibuat salah dan hal yang salah bisa dibuat benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan pihak yang tidak ada sangkut pautnya pun akan mudah dikambing hitamkan. Perkataannya tidak sepenuhnya keliru. Ini hanya karena manusia sangat mudah dipengaruhi dan dihasut mempercayai sesuatu tanpa tahu cerita di balik bayang-bayang yang sudah terlanjur tertutup oleh puluhan perkataan orang. Bagai ribuan bulu yang ditebar di sepanjang jalan kemudian tersapu angin hingga cepat menyebar ke segala arah. Begitu besarnya dampak fitnah dari mulut ke mulut sampai berita bohong terlihat nyata hanya karena setiap orang pandai menambahkan kata. Jadi semua pendaki yang hilang itu bukan perbuatan dari hantu pengantin di gunung ini, tapi itu semua ulahmu. Benar. Itu semua aku yang melakukannya. Membuat semua orang percaya kalau gunung ini sangat angker karena hantu pengantin yang terus berkeliaran meneror warga. Sekarang karena kamu sudah memakan ularku dengan kurang ajar, jadi aku harus melenyapkan gadis itu. Dia menunjuk Dalira. Gadis itu terkejut, menggeleng pelan lalu berjalan mundur perlahan. Si pria tua itu memasang kuda-kuda seperti bersiap menyerang. Aku jatuh berlutut, dua tanganku mencengkeram kepala sakit yang menderam membuatku sangat tersiksa. Suara gending gamelan terdengar, lalu sautan dan nyanyian suara perempuan yang melengking. Terdengar suara keriah seperti kebahagiaan. Sakit makin kuat seperti otakku diambil paksa dalam keadaan sadar. Aku membungkuk dan berteriak. Dari kepala kini berganti mata yang merasa linu. Perlahan pandanganku memburam, dadaku terasa cenut-cenut. Si pria tua itu tertawa melihatku tersiksa, lalu ia mulai mengepalkan tangan. Dari kepalan tangannya terbungkus api yang menyala-nyala. Dia memantapkan pandangan pada Dalira sembari menahan rasa sakit. Kuulurkan satu tangan ke arah Dalira. Lari! Pandangannya sudah seperti berada dalam air. Aku dapat melihat Dalira mulai berlari menjauh, begitu juga si pria tua yang mengejar. Sialnya, pada saat aku akan bangkit dan ikut mengejar, pandanganku sudah sepenuhnya hilang. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain warna putih. Dan pada saat itu juga aku jatuh miring. Mataku tetap terbuka, tapi benar-benar sudah tidak dapat melihat apa-apa. Bima tetap terkapar dengan matanya yang masih terbuka lebar. Dia jatuh miring menghadap kemana Dalira yang tengah berlari dalam kejaran si pria tua. Gadis itu terus melangkahkan kaki semakin jauh meninggalkan Bima. Dalam larinya Dalira berulang kali menoleh ke belakang melihat Bima yang sudah tidak berdaya karena kehilangan kontrol dirinya sendiri. Bima, bangun Bima! Dalira berteriak dalam hati. Ia lalu mempercepat lari dan masuk ke tengah kerumunan di mana pesta pernikahan tengah tergelar. Saat mata Bima tertutup rapat, keluar asap putih begitu cepat dari tubuhnya. Asap itu bagai lesatan bola yang dipukul. Ketika asap tersebut berhenti, lalu muncullah wujud kakek-kakek berjanggut putih sebelumnya. Dia adalah salah satu penunggu gunung pengantin yang sebelumnya dilihat oleh Bima dan Wage, dan juga ialah yang telah masuk ke dalam tubuh Bima. Setelah kakek berjanggut putih keluar dari tubuh Bima, Wage pun menyusul keluar dari dalam tubuh pemuda itu. Bima telah kehilangan kesadaran dan Wage dapat melihat Dalira tengah berusaha melarikan diri dari kejaran si pria tua. Kamu sangat hebat, tapi aku hanya ingin meminjam tubuh tuanmu sekaligus membantumu, Wage. Wage terkejut. Dia sama sekali tidak mengenali siapa yang baru saja dia usir dari dalam tubuh Bima. Tetapi sosok tersebut malah mengenalinya. Mata Wage menyala. Ia menunjuk ke arah di mana si kakek berjanggut putih itu berdiri dengan tenang.
Siapa kamu? Panggil aku Datuk Basukar. Aku tahu namamu melewati batin tuanmu. Kalian memang sangat serasi. Saat aku memasuki tubuhnya, aku langsung bisa mengetahui semua masalahnya. Sayang sekali ya, dia dikorbankan menjadi nyawa penutup. Tapi karena ayahnya sudah menjadi bagian dari kita, kini dia hanya perlu mematahkan kutukan itu agar tidak menurun pada keturunannya. Iblis itu memang harus dilenyapkan. Aku juga tahu dia yang sudah membuat ayahmu lupa diri, bukan? Kontak yang kita lakukan saat berada di tubuhnya membuatku tahu juga tentang masalahmu. Sekarang ibumu sedang bertaruh nyawa mengulur waktu agar tuanmu menyelesaikan tugasnya dengan melawan ayahmu yang masih dikendalikan oleh iblis itu. Kalau kamu mau, mari kita bekerja sama. Tetapi kita memang membutuhkan tubuh tuanmu. Sayangnya jika kita melakukan itu, mungkin saja tubuh tuanmu tidak akan sanggup. Wage menoleh pada tubuh Bima yang masih terkapar, sementara di antara keramaian yang ada itu, Dalira masih terus menyelamatkan dirinya sendiri dengan bersembunyi di antara warga-warga Gunung Pengantin yang masih merayakan pesta. Si pria tua hanya bisa mencari keberadaan Dalira dengan penciumannya. Sial, kalau saja Romo tidak melarang untuk mengacaukan pesta dan membuat keributan saat pesta berlangsung, aku tidak akan memperdulikan makhluk-makhluk lemah ini. Dalira bersembunyi di antara para warga wanita yang tengah memakan hidangan. Dia berpura-pura menyamar menjadi bangsa sana dengan pura-pura ikut menikmati hidangan. Berusaha tetap berada dalam himpitan keramaian karena dia tahu jika seperti itu, si pria tua tidak akan menyerangnya. Tapi Dalira tidak memakannya, ia hanya menempelkan buah-buahan yang ia pegang di depan bibir untuk menyempurnakan penyamarannya. Kembali pada Wage dan Datuk Basukar. Dan kalau sampai itu terjadi, dia akan mati. Wage bergeming. Dia ingin menyelamatkan ibunya, tetapi dia juga tidak mau Bima mati. Mata Bima berkedut ringan, jari-jarinya bergerak pelan. Setelahnya Bima segera berdiri. Wage. Dalam posisi duduk, Bima kembali mendapatkan penglihatannya. Kemudian Bima menyisir segala penjuru arah mencari keberadaan Dalira dan si pria tua. Wage, mana Dalira? Wage hanya diam, cahaya merah di matanya meredup. Bima segera bangkit, dia merasakan dagunya basah, tangannya bergerak mengusap dan ia mendapati darah ular yang sebelumnya ia makan secara bulat-bulat. Bima menyadari kalau situasinya masih belum kondusif. Dengan tatapan panik, ia bertanya apa yang baru saja terjadi. Bima. Dengan wajah datarnya untuk pertama kali Wage memanggil nama Bima. Hal itu membuat Bima terdiam. Matanya mengerjap, tahu bahwa Wage tidak seperti biasanya. Bisa enggak kamu nolong aku? Aku pengen nyelamatin ibuku, tapi masalahnya kamu yang jadi taruhannya. Raut wajah Bima menunjukkan mimik terkejut karena Wage sekarang benar-benar tidak seperti Wage yang ia kenal sebelumnya. Cahaya merah di mata Wage sungguh meredup, tidak semenyala biasanya. Dan saat itu, Bima melihat tetesan air mengalir mengusap dua belah pipi jin itu. Itu artinya Wage benar-benar mengesampingkan egonya, mengesampingkan kebiasaannya. Dalam posisi ini Wage benar-benar bukan dirinya. Dia sudah beralih menjadi sewajarnya anak. Ada kala sikap dan sifat seseorang akan berubah. Dia akan mengesampingkan sifat angkuhnya, watak aslinya, di saat sesuatu yang sangat berpengaruh pada hati lebih besar. Bima belum ada pikiran untuk menjawab. Ia terlalu fokus dan mencoba menangkap setiap gestur dan sikap Wage saat ini. Aku menghormatimu sebagai Tuhan, tetapi daripada Tuhan, aku lebih menganggapmu sebagai teman.
Jadi bisakah kita menjadi teman sekarang? Untuk saat ini saja, demi berjuang untuk orang-orang yang kita cintai seperti katamu sebelumnya. Mata Bima melebar. Dia benar-benar merasa bahwa Wage sudah berubah, dan penyebab berubahnya tidak lain dan tidak bukan adalah rasa takut kehilangan. Siapa lagi kalau bukan Ganis yang Wage khawatirkan? Bima menarik nafasnya. Dia menatap Wage lebih ramah. Bisa. Wage terdiam mendengarnya. Lalu Datuk Basukar tersenyum simpul sembari mengangguk. Ayo kita berjuang demi orang-orang yang kita cintai. Apa kamu yakin dengan keputusanmu? Yakin. Apa alasanku untuk tidak yakin? Posisi kita sekarang sama. Sama-sama jadi taruhan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memutus kutukan. Kalau kamu mempertaruhkan kepercayaan ibumu demi menyelamatkan ibumu juga, bukan? Bola mata Wage tampak membola. Dia tidak menyangka kalau Bima akan mengatakan hal tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan yang kamu maksud aku jadi taruhan itu gimana? Wage lalu menjelaskan semuanya. Bagaimana nanti dia dan Datuk Basukar akan masuk ke dalam tubuhnya, yang artinya Bima akan kehilangan kesadarannya lagi, merasakan sakit yang sama seperti sebelumnya lagi. Wage pun mengatakan kalau terlalu lama mereka melakukan itu, bisa jadi tubuh Bima tidak akan kuat dan dia akan mati. Mendengar hal tersebut, Bima terdiam. Ia memikirkan semua resikonya. Jadi bagaimana, apa keputusanmu? Sebelum itu aku pengen tanya, seandainya aku mati, artinya aku benar-benar jadi penutup nyawa kan? Karena aku mati, secara kutukannya akan putus kan? Kan aku udah mati dan gak akan menurun ke keturunanku. Wage dan Datuk Basukar mengangguk secara bersama. Kini Bima paham. Sebenarnya kutukan tetap bisa dipatahkan asal dia mati, lantaran si kutukan tidak akan bisa menurun pada keturunannya. Akan tetapi sepertinya kedua mbah buyutnya, bapak dan ibu juga pamannya, meminta Bima bertahan. Meminta Bima melakukan ini karena mereka ingin Bima tetap hidup. Seketika setelah ia lama menggabungkan semua peristiwa dan pertanyaan, Bima mulai menyadari satu hal. Wage, tolong jawab jujur. Apa dari generasi ke generasi sampai ke nyawa penutup, mereka yang bukan nyawa penutup kalau meninggal akan tetap menjadi bangsa ini, akan tetap menjadi pengikut iblis itu? Wage terdiam. Ia memalingkan tatapan dari Bima, hanya tidak mau menjawab. Wage, jawab. Iya. Bima seketika lemah. Sebagian besar pertanyaannya selama ini sudah ia ketahui jawabannya. Berarti bapak dan ibuku sekarang aslinya udah meninggal? Iya. Dalam sekejap dunia serasa runtuh di bawah kakinya. Kamu harapan terakhir keluargamu. Tapi kalau kamu mati, artinya pengorbanan keluargamu sia-sia. Jadi pikirkan baik-baik, Bima. Pada nyatanya aku di sini sebenarnya hanyalah balas budi, dan aku sudah berjanji untuk menjadi kodam Mbah Putrimu sampai kapanpun, yang sekarang sudah diturunkan kepadamu. Artinya kamu memanglah Tuanku, jadi memang tidak seharusnya kamu mengorbankan nyawamu untuk kepentingan pribadiku. Bima menunduk. Dua tangan di sisi tubuh mengepal. Semua terasa sangat mengambang. Kemudian Wage menoleh dengan cepat ke satu arah, membuat Bima dan Datuk Basukar ikut melihat ke sana juga. Tampak si pria tua sudah berhasil menemukan keberadaan Dalira. Gadis itu tengah dicekik dan diangkat dengan satu tangan. Melihat itu Bima melotot. Wage, tolong selamatin Dalira dulu. Wage mengulurkan satu tangannya, kemudian menyerang si pria tua dari belakang. Sebelum mengenai si pria tua sudah dulu menyadari serangan Wage. Dia menghindar dengan melemparkan asal Dalira ke atas tanah. Gadis itu jatuh berguling-guling lalu meringis kesakitan. Wage, ayo kita mulai. Apa kamu yakin dan tidak akan menyesal jika nanti pengorbanan keluargamu sia-sia? Udah bukan saatnya lagi mikirin itu, Wage. Wage merasa gamang. Tugasnya adalah patuh. Patuh pada perintah Ganis, yaitu mengawal Bima melakukan tugas terakhirnya sesuai harapan keluarga. Bila Wage membanting rencana dengan meminta Bima untuk membiarkan ia mengendalikan tubuhnya,
Bila berhasil itu adalah suatu rencana yang sangat memuaskan, namun apabila Bima tidak bisa bertahan, maka semuanya akan menjadi sangat mengecewakan dari berbagai sisi. Termasuk balas budi yang harus difokuskan Wage dan Ganis yang sudah tidak seharusnya memikirkan kepentingan pribadi. Akan tetapi Wage terlalu takut untuk kehilangan Ganis. Suatu hari saat Bima belum mencapai titik sekarang, Wage, jika saat itu tiba kamu harus bekerja sama dan masuk ke dalam tubuhnya. Bantu dia sampai titik darah penghabisan, hingga iblis itu berhasil kalian taklukkan. Tenang saja, Gorangrang akan membantu. Jangan biarkan siapapun memasuki tubuhnya selain kamu, karena tubuhnya tidak akan kuat melawan energi yang terlalu besar dari kekuatan masa kita. Ingat itu baik-baik, tubuh manusia aslinya sangat lemah. Bagaimanapun dia harus tetap hidup. Wage menatap punggung Ganis yang tengah membelakanginya. Kemudian Wage dengan berani bertanya, "Lalu bagaimana dengan kita, Bu? Juga ayah yang masih dikendalikan iblis itu?" Aku akan melawan ayahmu, berusaha mengulur waktu sampai kamu berhasil mengawalnya untuk keselamatanmu. Aku pun akan tetap mempertahankan. Sudah saatnya kita balas budi, Wage. Sampingkan keinginan kita meski itu adalah keinginan untuk hidup. Saat itu Wage terdiam. Ia menangkap maksud dari ibunya bahwa hidup dan mati bagi mereka jika saat yang sudah ditunggu telah tiba adalah sebuah keberuntungan. Tetapi Wage pun mengerti ucapan ibunya kalau dalam saat itu tidak akan memungkiri jika setelah itu selesai ia akan hidup sendiri tanpa Ganis. "Wage, ayo masuk ke badanku cepat!" "Tapi apa yang harus aku jelaskan pada ibuku nanti? Aku mempertaruhkan kepercayaannya kalau kamu mati." "Wage, masuk, ku bilang. Sekarang kita berjuang dulu. Soal air, kita serahin semuanya sama Allah. Kalaupun aku mati, itu pasti emang udah takdirku." Mendengar hal tersebut, Wage sudah memikirkan sesuatu di mana keputusannya sama dengan pengorbanan Bima. Wage menatap Datuk Basukar, mengangguk padanya, dan dengan sekejap keduanya masuk dalam tubuh Bima secara bersamaan. Bima jatuh berlutut. Tubuhnya sudah dulu merespon saat Bima dan Datuk Basukar masuk pertama kali, sehingga kedua kalinya tanpa jeda lebih dulu Bima langsung merasakan rasa sakitnya begitu keduanya masuk. Dia berteriak kesakitan, membuat Dalira yang masih terbaring mencoba bangun karena mendengar teriakan Bima. Tak butuh waktu lama Bima sudah kehilangan kesadaran diri. Kini tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh Wage. Dengan suara campuran antara suara Wage dan Bima, Wage berkata pada Datuk Basukar, "Kita gunakan tubuhnya, tapi jangan sekalipun kendalikan batinnya. Biarkan dia tetap ikut andil dalam tubuhnya sendiri, melewati batinnya yang kita serap." Kemudian Wage menggerakkan tubuh Bima untuk berlari menolong Dalira, karena itu adalah suara batin yang Wage dan Datuk Basukar serap dari batin Bima sendiri. Si pria tua terlambat menyadari gerakan Bima. Ia terlalu fokus untuk mulai menyerap sukma dari Dalira yang kini sedang terseok mendorong tubuhnya dengan kaki penuh ketakutan. Menjauhi langkah si pria tua yang terus berjalan maju sembari satu tangannya bergestur mencengkram. Tiba-tiba saja si pria tua terpental jauh saat Bima meninju perutnya dengan mendadak. Si pria tua menghantam batu besar di sisi hidangan pesta yang paling belakang. Hal tersebut menarik perhatian beberapa warga gunung pengantin yang tengah menjamu. Dia terkapar kesakitan. Lalu si pria tua melihat Bima yang kini matanya sudah memerah seperti mata Wage. Itu karena memang Wage yang mengendalikan penuh raganya, sedangkan Datuk Basukar hanya ikut membantu menambah kekuatan. Si pria tua melihat sekeliling. Beberapa warga tengah menatapnya. Dia yang tidak boleh menghancurkan pesta apalagi mengganggu acara itu oleh pihak yang disebut Romo langsung bangkit dan menghilang. Bima tiba-tiba berlari. Dalira yang melihat itu segera bangun dan mengikuti kemana arah larinya. Lantaran Bima adalah manusia, meski Wage dan Datuk Basukar mengendalikan tubuhnya, mereka tidak bisa membuat Bima ikut menghilang seperti bangsa mereka. Terpaksa Wage dan Datuk Basukar harus membuat Bima berlari mengikuti arah larinya si pria tua menggunakan penciuman. Benar saja, ketika Bima berada di sebuah curug, si pria tua sudah menunggunya.
Aura yang lembab, dingin tanpa angin, dan cahaya matahari yang membingungkan antara matahari sedang terbit atau terbenam. Kini separuh tubuhnya sudah lagi bukan manusia, satu tangannya kekar dan berkuku panjang seperti tangan monster. Separuh tubuhnya juga berwajah aneh dengan bola mata besar dan gigi taring yang panjang. Setelah Bima perhatikan sekitarnya, ia menyadari kalau kini dia berada di curug tempat Alif dahulu dimandikan oleh hantu pengantin. Tidak ada dialog di antara mereka. Si pria tua dengan tubuh setengah silumannya menyerang Bima yang sedang lengah memperhatikan air curug. Karena serangan itu, Bima pun terpental dan jatuh ke tengah air curug. Bima menggelengkan kepala, kemudian melepas jaketnya yang sudah basah, membiarkan kaos berwarna putih dengan lengan yang panjangnya sampai sikut itu menjadi satu-satunya penutup tubuh bagian atasnya. Dalira menyaksikan itu. Dia bersembunyi di tengah semak-semak belukar sama seperti Bima dahulu yang bersembunyi menyaksikan Alif dimandikan. Bima berdiri menatap si pria tua dengan diam. Keduanya tetap tidak ada kata yang terlontar. Suara air terjun yang tingginya tidak sampai 10 meter terdengar semakin jelas. Wage merasakan emosi yang besar dari batin Bima. Kemudian dengan segera Bima berlari menyerang si pria tua. Di tempatnya berdiri, si pria tua menyeringai seperti meremehkan Bima. Saat Bima melayangkan tinju, si pria tua mengelak, menunduk dan balas meninju perut pemuda itu. Namun tanpa diduga, dari perut Bima keluar satu tangannya ukurannya cukup besar. Itu adalah tangan Datuk Basukar. Tangan itu menahan kepalan tangan si pria tua saat menyentuh perut Bima, lalu dengan gerakan cepat Datuk Basukar memutarnya. Si pria tua mundur sembari memegangi tangan kirinya. Dilihatnya perut Bima. Tangan yang membuat tulang tangan kirinya patah sudah tidak ada. Kini ia hanya bisa menggunakan sebelah tangannya saja, tangan kanan yang sudah berubah menjadi tangan siluman. Si pria tua melihat Bima, mata Bima bersinar merah dengan datar. Si pria tua berdiri di tepi curug, sementara Bima berdiri di tengah curug. Air di tengah curug sedalam pinggangnya. Dengan suara Bima yang bercampur suara Datuk Basukar, ia berbicara pada Wage. Kita seharusnya tidak memperdulikan dia. Kita harus fokus menaklukkan si iblis itu. Tapi karena batin tuanmu menginginkan dia mati, jadi ayo kita lakukan dengan cepat. Ternyata di dalam tubuhmu ada orang lain yang mengendalikan. Kekuatan mereka akan membuat tubuhmu remuk dan kau akan tetap mati. Batin Bima ingin si pria tua itu mati bukan tanpa alasan. Dia tidak mau fitnah kejamnya terus dilakukan oleh si pria tua berlanjut. Dia juga marah karena telah membuat Dalira bisu bertahun-tahun. Saat Bima berjalan perlahan mencoba keluar dari curug dan bersiap menuntaskan si pria tua, tiba-tiba saja Bima berhenti. Itu karena Wage yang terkejut merasakan energi Ganis sangat tipis. Tandanya Ganis sudah hampir kehilangan kekuatan dan ia akan mati. Ibu. Wage merasa cemas luar biasa. Bima yang dikendalikan olehnya pun merasakan itu melewati batin. Kemudian tanpa berlama-lama Bima menyerang si pria tua entah dari mana. Di tangan Bima tiba-tiba muncul sebuah tusuk konde yang ukurannya sepanjang 20 cm. Dia menyerang si pria tua itu dengan tusuk konde tersebut. Si pria tua pun tampak pasrah begitu saja. Dia tetap bisa bertahan walau dengan satu tangan saja. Ia melayangkan cakar dan cakar itu mengenai lengan Bima sampai bajunya pun robek. Darah segar mengalir, tetapi Bima seolah mati rasa. Dia terus melayangkan serangan sampai beberapa kali terpental jatuh ke tengah curug. Air curug sekilas berubah menjadi merah akibat darah dari lukanya. Namun Bima bangkit lagi dan menyerang lagi si pria tua yang berdiri dan menyender di batu. Sudah berdarah-darah lebih parah daripada Bima. Tangan kirinya yang patah telah putus, selalu kuku panjang dari jelmaannya sebagai siluman beberapa di antaranya pun patah dan coplok. Dia menatap Bima sengit, tetapi Bima seperti tidak berekspresi sedikit pun. Si pria tua itu memasang kuda-kuda lalu menggerakkan tubuhnya seolah tengah mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan Bima. Aku harus patahkan kaki dan tangannya.
Ketika Bima bersiap mendekat, si pria tua melayangkan bola asap hitam pada Bima dengan cepat. Begitu juga Bima yang melempar tusuk kondenya pada si pria tua. Muncul cahaya hijau yang menyilaukan dari tusuk konde yang melayang pada pria itu. Bima terpental lagi menghantam tanah di sisi air terjun sampai tanah itu longsor dan air terjun yang turun ke curug pun membesar. Bima jatuh masuk ke dalam air tertimpa longsoran tanah. Air curug berubah menjadi keruh dan merah dari tanah dan darah Bima yang bercampur jadi satu. Si pria tua tergeletak kehilangan dua kakinya. Dalira membekap mulut di tengah semak. Matanya menangis tanpa suara, takut dan khawatir melihat Bima tak kunjung terlihat lagi di permukaan. Tak kuat menahan diri, Dalira keluar dari semak-semak dan berlari ke sisi curug. Ia memanggil Bima, suaranya melengking. Seketika gadis itu mendelik sembari memegang lehernya lalu menyentuh bibir. Dengan linangan air mata juga raut wajah terkejut, ia akhirnya bisa bersuara lagi. Dalira menangis terisak karena senang. Ia lupa Bima sudah mengambil ular gaib yang selama ini melingkar di lehernya. Si pria tua masih hidup dalam posisi seperti itu. Ia masih bisa tertawa sambil tergeletak tak berdaya. Dia sudah mati. Dalira yang terisak haru langsung menoleh melihat tubuh si pria tua. Gadis itu menggeleng, tidak setuju pada pernyataan si pria tua. Bima. Dalira hendak berlari dan masuk ke curug ingin menyusul Bima. Hatinya berdenyut sakit, membayangkan jika Bima mati. Akan tetapi tiba-tiba muncul dua pemuda dari permukaan air. Pemuda itu memapa Bima yang kening dan satu matanya berdarah. Melihat itu si pria tua terkejut, begitu juga Dalira. Dengan mata yang masih basah, Dalira membekap mulut lalu ia berkata dengan gugup, Alif. Meski sudah tahunan tidak melihat Alif, ada satu tanda lahir yang membuat semua orang hafal. Itu memang Alif. Alif memiliki tanda lahir Toh Brahma di lehernya. Tanda itu merah muda seperti luka bekas tersiram air panas di leher sampai pundak kanan. Alif tidak memakai baju, ia hanya memakai celana kain berwarna coklat tua, sehingga tanda itu tampak begitu jelas terlihat. Daun-daun di pohon bergemerisik. Alif membawa Bima ke tepian. Dalira segera menahan tubuh Bima agar bisa duduk. Dengan tidak percaya, Dalira masih melihat Alif yang berdiri. Keduanya saling memandang sampai Alif bersuara. Apa kabar, Dak? Lama kita nggak ketemu. Alif. Alif kemudian mengangguk. Dalira menangis hebat sampai bahunya bergetar, memejamkan erat mata sambil berucap, Subhanallah. Bima terbatuk, darah menggumpal bagi agar-agar berwarna merah kehitaman sebesar kelereng keluar dari mulut pemuda itu. Hal tersebut membuat Alif dan Dalira terkejut. Bima, kamu masih kuat kan? Bima masih dikendalikan oleh Wage dan Datuk Basukar hanya bisa menatap. Tetapi mereka yang berada dalam tubuh Bima bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Bima. Mata Bima masih seperti mata Wage menyala merah, jadi Dalira tidak bisa melihat pendar mata pemuda itu. Wage merasakan energi lain yang datang ke tempat mereka berada. Begitu juga Dalira. Seluruh tubuhnya langsung merinding. Angin berhembus. Daun-daun di tanah berterbangan seperti potongan kertas. Dengan sekejap sudah berdiri sosok setinggi 3 meter di dekat tubuh pria tua yang sekarat. Sosok itu berkulit merah dengan tanda lancip di dahinya bagaikan tanduk kerbau. Seketika tatapan mata Bima nyalang. Dia bangun membuat Dalira terkejut lagi. Itu adalah si iblis, pihak yang membuat semua rentetan kehidupan manusia menjadi hancur. Sosok itu melihat pada si pria tua yang terkapar. Si pria tua berkata dengan lemas, Romo, tolong aku. Namun bukannya pertolongan yang ia dapat, si iblis justru menginjak tubuh si pria tua dengan keras sampai darah muncrat kemana-mana. Dalira memekik, ia benar-benar syok. Kini si pria tua akhirnya tewas dengan mata melotot dan bagian tubuh yang bolong sebesar ukuran telapak kaki si iblis. Kau sudah tidak berguna lagi bagiku. Hal tersebut membuktikan bahwa manusia yang bersekutu dengan setan dan menduakan Allah sebenarnya sedang mengantar diri pada kerugian. Manusia hanya menjadi alat dan hanya dimanfaatkan dengan alih-alih apapun keinginannya akan dikabulkan.
ingin hidup abadi dengan mengambil sesuatu hak yang bukan miliknya, seperti si pria tua yang mengambil nyawa seseorang demi tujuan sesatnya. Ketika manusia itu sudah tidak bisa memberi manfaat pada si iblis dan setan, maka sebagai keuntungan terakhir bagi mereka adalah memakan dan mengambil nyawa si manusia itu sendiri. Lalu ketika mereka mati, bersiaplah menunggu waktu bersama-sama dengan para iblis menuju neraka. Ketika Bima dan Wage juga Datuk Basukar bersiap menyerang, dentuman keras juga geraman terdengar. Mereka yang ada di sana segera mengedarkan pandangan, kemudian terlihat Gorangrang dengan wujud besarnya sedang berdiri di sisi atas curug. Di tangan kanannya terdapat senjata mirip trisula atau seperti garpu tanah berwarna perak. Lalu Bima terbatuk lagi, keluar darah dari mulutnya. Wage yang menyadari hal tersebut langsung keluar dari tubuh Bima bersama Datuk Basukar. Bima sudah kembali menjadi dirinya. Dia mengangkat wajah dan melihat tubuhnya merasa sakit di setiap sendi. Luka sobekan pun mulai terasa berdenyut. Melihat sekeliling, ia melihat Dalira berdiri di sisi pemuda yang wajahnya tidak asing. Ketika Bima memperhatikan, pemuda itu berjalan pelan menghampirinya, kemudian dengan suara tertahan, Alif tersenyum mengangguk. Tinggi tubuh mereka sama, perawakannya sama. Bima tidak bisa berkata apa-apa selain memeluk Alif lalu menangis, meminta maaf. Bima merasa bersalah telah menyeret Alif dalam masalah keluarganya. Alif membalas pelukan Bima kemudian berkata, "Fokus saja sama tugasmu sekarang, Bim. Soal aku sudah terima dan ikhlas buat semuanya." Bima tercengang, lalu suara geraman dari Gorangrang dan si iblis saling bersahutan. Dua makhluk itu berubah menjadi asap. Iblis berubah menjadi asap merah, sedangkan Gorangrang menjadi asap hitam. Mereka melesat ke langit, kemudian saling beradu bertubrukan. Di tengah-tengah itu, Paman Bima muncul secara tiba-tiba, membuat Bima terkejut. "Paman?" "Bima, Paman tahu ini tidak adil buat kamu, tapi kamu harus tetap ngelakuin itu. Alasan Paman nanyain soal Ganis terus ke kamu itu karena Paman pengen tahu soal rencana bapakmu. Paman sadar bapakmu gak akan pernah ngizinin kamu buat diunduh mantu, apalagi cari orang buat diunduh mantu. Paman curiga kalau memang bapakmu ngorbanin diri. Niat hati Paman kalau memang bapakmu sudah bulat mengorbankan dirinya sendiri. Paman gak akan cari orang lain untuk dimantu. Sekarang sudah terlambat. Perjanjian keluarga kita nyeret satu orang lain sekali lagi. Ucapkan maaf Paman nanti sama orang itu." "Siapa satu orang lagi yang Paman maksud?" "Putri." Bima terkejut, bertambahlah orang yang terlibat dan dikorbankan lagi oleh keluarganya. "Paman udah gak ada waktu lagi, Bima. Paman pamit, tuntaskan dosa kita, Le. Jangan sampai berlanjut dan kami mohon kamu tetap hidup." Paman Asep memeluk Bima. Begitu tubuh mereka saling menempel, Bima merasakan rasa dingin, tapi bukan karena ia basah kuyup. Saat Bima membalas pelukan pamannya, dia merasakan ketidakrelaan yang besar. Pamannya tidak tahu bahwa sekarang Bima sedang mengorbankan dirinya antara mati dan hidup. Pelukan Bima makin erat. Dengan eratnya itu pamannya menghilang, menyisakan Bima yang berdiri dengan kedua tangan yang masih berposisi seperti memeluk. Wajahnya tercengang, lalu matanya berair. Ketika ia memejam, jatuh dua bulir mengusap pipi. Bima terbatuk lagi, darah basah menyelimuti bibir bawahnya. Dia lantas meludah ke samping dan melihat Wage. Pertarungan antara Gorangrang dan si iblis di atas langit menimbulkan percikan api. Bima menoleh pada Wage lalu berdiri tegak. "Wage, kita lanjutin apa yang sudah kita sepakati." Wage bergeming. Wage sangat gamang untuk meneruskan kesepakatan mereka lantaran tubuh Bima yang sudah terlihat begitu tidak memungkinkan. Namun Bima memaksa Wage untuk terus melanjutkannya. Melihat Wage diam saja sungguh membuat Bima dongkol. Dengan tidak mengerti dan rasa gemas, dia berjalan menghampiri Wage. "Kamu diam aja, itu nunggu apa lagi?" Ia sedikit memberi gerakan sentak untuk menggenggam bahu Wage ketika pertanyaan itu terlontar. Wage menepis tangan Bima lalu berjalan mundur 2 langkah, masih tidak menjawab. Sementara di hadapannya Bima menatap lurus dengan sengit. "Wage, kamu
tidak akan kuat, tubuhmu sudah tidak akan sanggup. Berarti memaksaku. Ya, aku paham itu. Tapi ini udah terlanjur terjadi. Dan udah tinggal nuntasin aja. Kalau memang aku harus hidup, itu udah pasti takdirku. Begitu juga kalau aku harus mati. Kekecewaan keluarga sudah Bima pikirkan. Seandainya dia mati, setidaknya tugas untuk membuat iblis itu mati pun sudah selesai. Dan itu akan sedikit menjadi ketenangan. Bima dan Wage masih saling bersitatap dengan pikiran masing-masing. Wage dengan pikiran yang sudah pasti ragu untuk melanjutkan melihat kondisi Bima yang sudah tidak memungkinkan. Sementara Bima berpikir bagaimana cara membujuk Wage untuk melanjutkan kesepakatan. Tiba-tiba Bima teringat pada Ganis. Wage, ingat Ganis, ingat ibumu. Ada respon yang cukup jelas ia tangkap. Di pendar mata Wage yang menyala sedikit lebih terang, sepertinya pancingannya berhasil. Bima tahu bagaimana kekhawatiran Wage pada Ganis. Meski dia sedang mempertaruhkan kepercayaan Ganis, tapi dia pasti tidak ingin membiarkan ibunya mati begitu saja. Kini giliran Wage yang tercengang. Wage mengerti, di lain tempat Ganis tengah sekarat, tetapi melihat permohonan Paman Asep sebelumnya untuk Bima tetap hidup, itu membuatnya sungkan untuk melancarkan rencana yang mereka sepakati. Ditambah kondisi Bima yang sudah separah itu, padahal baru saja untuk melawan si pria tua. Tidak terbayang jika Wage menuruti paksaan Bima untuk masuk kembali kepada tubuhnya bersama Datuk Basukar untuk melawan musuh utama selanjutnya. Dua tangan Wage mengepal di sisi tubuh. Bima yang melihat itu mengerti sebagaimana bimbangnya Wage. Bima berjalan dengan menetralkan tatapan matanya. Ia berusaha mendekati Wage lagi, berniat untuk membujuknya sekali lagi. Di atas langit, asap merah diserang dengan cara ditubruk oleh asap hitam yang sebagai gorangrang. Seketika asap merah meluncur cepat lalu menabrak tubuh Bima. Semua orang membelalak, termasuk Wage. Iblis itu secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh Bima. Bima berdiri dengan menunduk, kemudian perlahan mengangkat wajahnya. Mata Bima seluruhnya hitam pekat, penuh aura kegelapan. Wage berjalan mundur beberapa langkah menjauhi Bima, kemudian gorangrang yang masih menjadi gumpalan asap di atas menyaksikan hal tersebut. Dengan gerakan cepat, gorangrang pun melesat turun ke arah tubuh Bima. Wage yang menyadari bila gorangrang akan ikut memasuki tubuh Bima pun segera berusaha menahan. Jangan, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Wage berusaha menahan gerakan gorangrang, akan tetapi kekuatan makhluk itu memang lebih besar darinya. Sehingga Wage tetap kelepasan, lalu makhluk raksasa itu benar-benar masuk ke tubuh Bima. Kini semua semakin menegangkan, di mana Bima menjerit-jerit kesakitan sembari berlutut. Dua makhluk gaib berkekuatan besar di dalam tubuhnya tengah saling beradu memperebutkan siapa yang harus mengendalikan tubuh Bima. Gorangrang jelas berniat baik, dia ingin mengusir si iblis dari dalam tubuh cucu tuanya. Akan tetapi karena kekuatan besar yang terlalu lama bersemayam dalam tubuh manusia, membuat Sukma Bima sendiri tidak dapat bertahan. Dalira, Alif dan Datuk Basukar juga Wage menyaksikan itu dengan perasaan yang campur aduk. Wage, aku akan ikut masuk. Kalau aku sudah berhasil membuat mereka keluar dari tubuhnya, segera turuti perkataan tuanmu. Wage tak menjawab, ia tak sempat memikirkan kata-kata untuk dijawab. Lalu Datuk Basukar pun ikut menyusul masuk. Darah keluar dari hidung, mata, mulut, dan telinga Bima. Tubuhnya seperti benar-benar disiksa dari dalam. Kemudian dalam sekejap Sukma Bima terlempar keluar. Hal tersebut membuat Wage, Dalira, dan Alif melotot. Kini yang berada di tubuh Bima sepenuhnya tidak ada campur andil dari dirinya. Bima yang sudah tidak ada dalam raganya mengangkat tangan sejajar dengan perut. Dia menatap bingung, tangannya sudah berkabut dan sedikit transparan. Dia mengangkat wajah melihat ke depan. Bima terperanjat saat melihat raganya sendiri sedang berdiri menunduk tanpa pergerakan sedikit pun. Hanya darah yang terus keluar dari dalam raganya membuat Bima sadar kalau dia sudah terpisah dengan raganya sendiri. Bima syok, dia tidak tahu harus melakukan apa melihat tubuhnya yang diam justru perlahan basah oleh darah. Dalira menggeleng, matanya berkaca-kaca menyaksikan itu. Kemudian terdengar suara tawa seperti nenek-nenek yang begitu menggelegar.
Secara tiba-tiba kuntilanak merah yang tingginya tidak sampai 3 meter mengambang di tengah-tengah curug. Tangannya terulur ke arah Sukma Bima. Mereka semua menyaksikan Sukma Bima terangkat mengambang beberapa meter dari atas tanah. Lalu dalam gerakan cepat si kuntilanak merah tersebut melempar Sukma Bima dengan kasar ke raganya. Cahaya berwarna-warni bagai lampu seketika bersinar bersamaan dari tubuh Bima. Si iblis, Gorangrang, dan Datuk Basukar yang sudah berwujud sebagai sosok aslinya, yaitu manusia berkepala harimau, semuanya terlempar keluar dari tubuh Bima secara acak. Saat ini Bima sudah kembali pada raganya. Dia ambruk berlutut, lalu segera bangkit lagi. Sosok kuntilanak merah yang tinggi menatap Wage, dan saat itu Wage langsung mengenalinya. Si iblis seperti menambah kekuatan terlihat dari tinggi tubuhnya yang perlahan membesar hingga sebesar Gorangrang. Kuntilanak itu lalu mengulurkan tangan ke air curug. Cahaya hijau bersinar keluar bersama tusuk konde yang tenggelam. Tusuk konde itulah yang sebelumnya digunakan Bima untuk menyerang si pria tua sampai terluka parah. Tusuk konde tersebut melayang mendekati Bima. Secara naluri Bima mengambil tusuk konde itu dan setelahnya terjadi ledakan bersama angin yang kencang. Dalira menutup matanya menghalau debu dengan tangan dan daun-daun yang berterbangan berkemungkinan menabrak wajah. Luka-luka Bima telah hilang, kini tubuhnya sembuh dengan sekejap. Bima mengenali sosok kuntilanak yang membantunya. Itu adalah leluhurnya, ibu dari Mbah Putri, yang sudah berwujud seperti itu lantaran menjadi pengikut si iblis. Ia adalah sosok yang sebelumnya ketika Ganis menunjukkan kilas balik saat Wage dan Alif bertukar posisi. Saat itu Wage dan Alif bertukar tempat tinggal. Wage yang notabene berasal dari alam Gunung Pengantin akan terdeteksi dan akan diambil paksa oleh si pria tua yang menjadi bawahan si iblis untuk kembali pada alamnya. Si iblis tidak mengizinkan rakyatnya secara bebas tinggal bersama atau punya hubungan secara personal dengan manusia. Pernikahan unduh mantu ini adalah satu hal besar karena bertambahnya rakyat, jadi si iblis menggelar meriah hal tersebut dan meminta si pria tua tidak menimbulkan kekacauan. Akan tetapi karena Mbah Putri meminta bantuan ibunya yang sudah menjadi bagian dari penghuni gunung ini, maka Wage dan Ganis bisa dirahasiakan karena energi dua jin itu disembunyikan. Secara ganti Mbah Putri meminta si kuntilanak yang aslinya adalah ibunya untuk menjaga Alif sampai rencananya menunggu Bima yang jadi nyawa penutup, dewasa dan cukup kuat mengemban tanggung jawab yang mereka paksakan. Sedang Gorangrang, dia adalah jin yang murni tidak berasal dari alam Gunung Pengantin. Sebab itu energinya yang besar dapat secara cepat tercium oleh si iblis, dan karena itu ia datang ke curug sebelum Gorangrang sampai. Bima menatap sosok si kuntilanak dengan perasaannya menyayat hati. Dia mengepalkan tangan karena emosi melihat semua keluarganya berubah menjadi setan karena terjebak permainan si iblis. Wage merasakan kemarahan Bima, lalu Wage mengingat salah satu momen ketika ia bertanya pada Ganis, "Ibu, kenapa kita harus menggunakan tubuh manusia untuk melawan iblis itu?" Tubuh manusia memiliki kekuatan khas yang jika diserang secara gaib tidak selalu langsung berefek. Mereka hanya bisa diserang secara perlahan tetapi bertubi-tubi, baru tubuhnya bisa terluka. Berbeda dengan kita Wage, tubuh kita sekali serang langsung bisa merasakan imbas dari energi lawan. Itu alasan kenapa bangsa kita ingin memasuki tubuh manusia, karena serangan tidak akan langsung telak mengenai tubuh kita. Wage paham ibunya meminta dia masuk ke dalam tubuh Bima demi melindungi serangan lawan yang kekuatannya lebih besar darinya. Anggaplah tubuh manusia bagai tameng bagi mereka. Jikapun Bima berdarah-darah, dia akan berada dalam 80% kondisi baik-baik saja. "Wage!" Ia memanggil Wage, berharap kali ini Wage mau masuk lagi ke dalam tubuhnya lantaran kondisinya yang pulih. Wage menatap Bima dengan tatapan berbeda. Ada sebuah niat yang besar bila sampai Bima mati. Wage mengangguk. Dia menoleh pada Datuk Basukar dan dengan sekejap keduanya masuk ke dalam tubuh Bima. Baru saja masuk, si iblis langsung mencengkeram tubuh Bima, mengangkatnya ke hadapan wajah yang mengerikan dengan tanduk dan mata yang banyak di sisi wajahnya.
Bima berteriak merasa tulang-tulangnya patah. Gorangrang yang melihat hal itu langsung melompat dan menginjak pundak si iblis. Cengkramannya lepas dan Bima terjatuh. Dia masuk ke air curug. Dalira seperti mendengar suara azan. Matanya mengedar karena terkejut dengan suara azan itu. Alif, di sini ada masjid tak? Apa sekarang sudah masuk azan? Sekarang waktu asar, dak. Antar aku ke sana, Alif. Ayo kita sholat dan kita bantu doa buat Bima. Kamu benar. Alif mengangguk dan mengajak Dalira masuk ke sebuah gua. Di pertarungannya sedang terjadi. Dalira dan Alif meninggalkan tempat itu. Sesampainya di masjid, Dalira terkejut melihat semua jamaahnya adalah orang-orang yang tertutup kain putih. Tak mempertanyakan, Alif dan Dalira segera mengambil wudhu lalu masuk ke masjid sesuai tempatnya. Kamu di barisan itu, dak. Alif menunjuk sebelah barisan secara terburu-buru. Dalira pun mengangguk. Alif di tempat para makmum laki-laki dan Dalira di barisan makmum wanita. Saat sholat akan dimulai, Dalira terkejut bukan main melihat imam sholatnya adalah sosok berjubah putih sama seperti jamaah lainnya. Akan tetapi ukuran pinggang ke atas jauh lebih tinggi dari ukuran pinggang ke bawah. Di atas kepalanya pun terlihat lancip. Entah itu apa, imam itu bersuara sangat merdu. Benar-benar menggetarkan hati. Dan begitulah Alif dan Dalira membantu Bima lewat jalur langit. Bima yang masuk ke dalam air dan sudah kehilangan kesadaran segera menyadari tangan kanannya memegang sesuatu. Tusuk konde milik leluhurnya. Bima segera berlari dan menusuk kaki si iblis. Si iblis mengerang, meninju Gorangrang lalu tak sengaja menendang Bima. Bima dan Gorangrang terpental ke arah berlawanan. Keluar darah dari mulut Bima, akan tetapi dia seperti mati rasa. Wage menggerakkan tubuh Bima untuk kembali menyerang. Ambil mustika berwarna merah yang ada di keningnya. Wage yang berada dalam tubuh Bima mengenal suara itu. Itu adalah suara Gorangrang. Saat Gorangrang menginjak pundak si iblis sampai si iblis tengkurap, Bima berlari ke arah wajah. Si iblis mengibaskan tangannya membuat Bima mendapatkan 2 cakaran panjang di dada dan perut. Seketika Wage dan Datuk Basukar terlempar keluar dari tubuh Bima. Bima terlempar terbatuk darah melihat tubuh Bima sudah tidak kuat lagi. Wage dan Datuk Basukar cemas. Namun dengan kegigihan hati Bima bangkit. Lanjutkan. Ayo masuk lagi. Berbeda seperti sebelumnya, Wage tidak menolak. Ia langsung menuruti permintaan Bima dan segera masuk kembali. Begitu juga Datuk Basukar yang mengikuti Wage. Bima sudah diambang kematian. Gorangrang pun sudah terlempar, tetapi dengan senjatanya makhluk itu berhasil memenggal satu kaki si iblis. Saat si iblis kesakitan dan terbaring dengan raungannya menggelegar, Bima berlari mendekat dengan berani. Si iblis secara cepat mencengkeram tubuh Bima lalu membantingnya ke tanah. Wage dan Datuk Basukar terlempar keluar lagi dari tubuh Bima untuk kesekian kalinya, tetapi dengan sekarat. Bima mengulurkan tangan pada Wage untuk masuk kembali dan Wage menuruti. Kini semua sedang mempertaruhkan segalanya. Bima berlari lagi. Gorangrang yang tahu sekali serangan telak mengenai Bima, maka Bima akan tamat. Dia meraung kencang lalu melempar senjatanya pada si iblis. Senjata itu menancap di punggung iblis, membuatnya berteriak dan Bima melompat lalu menusuk kening si iblis dengan tusuk konde leluhurnya. Berusaha melepas mustika sebesar bola sepak lalu menariknya bagi mengangkat batu. Tangan si iblis bersiap akan mengibaskan Bima, akan tetapi Gorangrang segera menyadari. Makhluk besar itu melompat dan menginjak 2 tangan si iblis. Bima berteriak dengan darah yang kembali mengalir dari hidung dan telinga. Bersamaan dengan itu, Dalira dan Alif yang selesai sholat mendoakan Bima bersama-sama, meminta pertolongan pada Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak menyadari bahwa imam dan seluruh jamaah di masjid itu sudah tahu tentang pertarungan menaklukkan si iblis. Secara beramai-ramai mereka pun mendoakan Bima tanpa sepengetahuan Alif dan Dalira. Cahaya putih muncul dari dalam curug. Dari kecil perlahan membesar sebesar mobil.
kemudian masuk ke dalam tubuh si iblis. Si iblis berteriak dan Bima terjatuh bersama mustika yang berhasil ia lepas. Melihat itu, Gorangrang langsung meninju si iblis yang masih terbaring secara berkala, seolah gorila yang mengamuk, dan beberapa saat tubuh si iblis terbakar dan Gorangrang melompat menjauh. Begitulah akhirnya si iblis ditaklukkan. Dalira dan Alif terkejut saat mendengarkan semua jamaah secara serempak mengucapkan Alhamdulillah. Wage dan Datuk Basukar segera keluar dari tubuh Bima, dan saat itu Bima jatuh tidak sadarkan diri. Meski begitu, semuanya termasuk Gorangrang mengangguk tenang lantaran Bima hanya pingsan. Artinya Bima dapat bertahan. Ganis muncul bersama siluman rusa yang bertanduk panjang. Wage yang melihat ibunya selamat, juga ayahnya yang telah sadar, langsung berjalan menghampiri keduanya. Dengan wujud seperti manusia pada umumnya, Ganis tersenyum lalu mengangguk pada Wage, bangga. Gorangrang berjalan menghampiri Bima yang masih tidak sadarkan diri, mengambil mustika yang tergeletak di sisi Bima lalu meninjunya, membuat mustika itu dalam sekejap hancur lebur bagai pasir. Dalam tidak sadarnya, Bima bertemu orang tuanya. Bapak, Ibu. Bagus, Le. Kamu berhasil. Alasan Bapak dan semua keluarga menyerahkan tanggung jawab berat ini dengan kamu, karena kami ingin mati dalam kondisi tidak berubah jadi setan. Walau itu nggak ngurangin dosa kami sekeluarga, seenggaknya kamu berhasil buat kami meninggal dalam kondisi layaknya manusia, dan kami nggak mau kutukan itu berlanjut. Pamanmu adalah orang yang baik. Dia nggak mau Bapak ngorbanin diri kayak gini. Tapi Bapak juga ndak mau ngorbanin orang lain. Kalau udah pulang jangan lupa bilang maaf sama Putri dan Dio ya, Le. Jaga diri baik-baik. Jaga Indah sama Tika terus di jalan Allah, Le. Seketika Bima benar-benar terpuruk. Dia menyadari pertemuan dengan orang tuanya sudah berakhir. Bapak dan Ibu Bima tersenyum mengusap pipi Bima lalu mereka menghilang. Dengan tegar, Bima hanya mampu mengepalkan tangan sembari terisak hebat. Pak, Bu. Waktu mundur sejenak berkilas balik saat Bima datang ke rumah mbahnya karena mbah kakungnya meninggal. Waktu itu Bima yang disuruh mengambil 1 dus air mineral di dapur, melihat sosok yang menyerupai mbah kakung di dalam gudang yang gelap lantaran tidak berlampu. Bias cahaya dari luar dapurlah yang sedikit memberi keterangan dalam ruangan itu. Bima seperti dibuat tidak sadar kalau mbah kakungnya saat itu sudah meninggal. Dalam ruangan berdebu itu, mbah kakung menggerakkan tangannya mengusap wajah Bima perlahan, dari kening hingga dagu, dengan jari-jari tangannya yang menempel mengambang pada kulit wajah Bima. Sebenarnya selain mata batin Bima dibuat terbuka, dia juga dititipi sedikit energi milik mbah kakung untuk memancing Gorangrang, koda miliknya, agar mengikuti Bima. Hal tersebut berhasil saat mbah kakung sudah dimakamkan 1 hari. Bima izin untuk pulang lantaran dia ingin ngobrol dengannya membahas hantu anak kecil yang ditemui pendaki yang saat itu sedang dalam pencarian. Malam harinya ketika Bima sendirian di rumah, ia melihat Gorangrang masuk lewat pintu depan rumahnya dengan ukuran wujudnya yang paling kecil. Gorangrang yang mendapati energi tuannya, yaitu mbah kakung yang ia ikuti, ternyata menempel pada orang lain pun marah. Karena itu Gorangrang berkata kalau Bima bukanlah tuannya. Namun energi tuannya yang menempel pada Bima menjadi alasan Gorangrang tidak melukai Bima. Sedangkan pengakuan pendaki yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan selamat di Kali Tuban, kalau ia melihat sosok anak kecil dan mengikutinya secara tidak mengerti, dia sampai di Kali Tuban adalah Wage. Saat itu Wage yang sedang bermain di sekitaran kaki gunung mencium aroma seseorang yang sedang membakar daging burung gagak. Aroma itu ada di daerah Kali Tuban. Orang itu adalah seorang kreator horor yang ingin membuktikan bila mengundang makhluk halus terutama genderuwo bisa dengan cara membakar sate atau daging burung gagak. Secara kebetulan kreator itu berhasil menarik perhatian salah satu jin di sana, yaitu Wage. Ketika Wage baru datang, si pendaki tidak sengaja ditemukan linglung oleh salah satu warga yang sedang mencuci pakaian menjelang surup.
Keramaian itu menarik perhatian si konten kreator hingga dia tidak sengaja meninggalkan sate gagaknya di atas perapian. Lantaran memilih untuk ikut melihat keramaian ditemukannya pendaki yang hilang. Malam setelah dimakamkan Mbah Putri yang hanya berselang beberapa hari saja, menyusul sang suami, Bima diperintahkan pulang oleh orang tuanya secara paksa untuk menjauhkan Bima dari pamannya. Sebab orang tua Bima tidak mau Paman Asep membongkar semua seluk-beluk keluarga secara cepat. Apalagi tentang rencana pengorbanan bapaknya yang memilih diunduh mantu oleh gunung pengantin. Hal tersebut dicegah karena pasti Bima akan sepakat dengan pamannya untuk tidak mengizinkan bapaknya diunduh mantu. Terlebih orang tua Bima ingin putranya tahu semua hal yang akan dipasrahkan padanya dengan sendiri dan bertahap. Saat malam Bima di rumah sendirian, dia mendengar suara tangis anak laki-laki di atas genteng rumahnya yang ternyata itu adalah Wage. Dan itulah saat pertama kali keduanya bertemu. Wage mengikuti energi Mbah Putri yang sengaja ditempelkan pada Bima. Niatnya sama seperti Mbah Kakung untuk memancing Wage menemui tuan barunya, yaitu Bima. Wage sendiri sebenarnya sudah tahu atas berpulangnya Mbah Putri. Itu alasannya Wage menangis di atap rumah Bima. Lantaran Wage pun menyadari saat yang ditentukan untuk balas budi sudah tiba. Artinya selain kehilangan tuannya yang selama ini merawatnya, Wage juga sadar dia bisa jadi kehilangan Ganis. Menerima orang baru untuk ia ikuti tidak mudah bagi Wage, sama halnya seperti memakai sepatu atau sendal baru. Masih kaku dan pasti tidak jarang melukai sisi jari kaki. Itu alasannya Wage bersikap galak saat bertemu Bima, sebab dia belum bisa menerima Bima sebagai tuannya yang baru. Alasan Gorangrang sempat nekat melukai Paman Asep saat berada di ruangan khusus yang bergabung dengan kamar Mbah Putri dan Mbah Kakung. Lantaran Gorangrang sudah diwanti-wanti oleh tuannya untuk tidak membiarkan Bima mengetahui seluk-beluk permasalahan di keluarga secara cepat. Apalagi dari anak bungsu mereka yaitu Paman Asep. Paman Asep selalu berusaha mencari tahu rencana kakaknya, dan jika tebakannya benar, dia ingin mengajak Bima untuk menyelamatkan kakaknya meski hanya 5% kemungkinan berhasil. Tetapi Paman Asep ingin tetap melakukannya. Hal tersebut tanpa sadar membuat Bima tertekan. Oleh karena itu Gorangrang terpaksa melukai adik dari tuannya sebagai teguran kalau Paman Asep tidak boleh melawan rencana yang sudah disusun matang. Hal itu sangat membuktikan kalau bangsa mereka sangatlah menjunjung tinggi amanat dan balas budi. Sedangkan Alif bertemu hantu pengantin yang juga ikut menjaganya selama ini. Terima kasih karena sudah menjaga saya. Hantu pengantin mengangguk lalu membuka jalan untuknya pulang ke alam manusia. Bima tersadar dengan lemah ketika ia membuka mata dan berusaha bangun secara lemas. Dia baru menyadari semua pakaiannya telah kembali seperti saat pertama kali muncak. Hanya sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata di setiap sendi tubuhnya. Saat kesadarannya perlahan pulih, Bima melihat Dalira, Dio dan juga Alif. Mereka seolah telah mengalami tidur yang sangat panjang bersama. Bima yang melihat Alif merasa senang. Terlihat dari sorot mata dan ekspresi wajah, akan tetapi saat ia akan mengungkapkan kata-kata pada Alif, Bima segera menyadari kalau yang berada di sana bukanlah hanya ia dan teman-temannya. Bima begitu terkejut melihat kedua orang tuanya, paman dan bibinya, juga putri tergeletak terbujur kaku di antara mereka. Bapak, Ibu! Bima beringsut memeluk orang tuanya secara bergantian dengan tangis juga teriakan. Mengguncang tubuh keduanya secara bergantian, akan tetapi wajah pucat juga bibir putih menjadi jawaban kalau mereka sudah tidak bernyawa. Bima menatap pamannya lalu menunduk, dengan satu tangan ia tompangkan di atas dada sang paman. Pemuda itu menggeleng padahal dia tahu pada akhirnya akan seperti ini. Padahal dia pun mengerti akan sendirian. Tetapi melihat semua orang-orang tersayang tergeletak secara bersamaan di hadapan, membuat rasa kuat yang sudah menjadi persiapan nyatanya tetap saja hilang bagai rumah yang diacak-acak oleh angin topan. Dio merenung, dia mengusap sebelah wajah putri dengan tatapan sendu. Perlahan-lahan matanya memerah dan ia pun ikut menangis. Dalira dan Alif hanya terdiam tanpa tahu harus mengatakan apa. Selain menunduk, Dalira pun ikut berlinangan air mata.
Dia sudah mendapatkan kembali suaranya, akan tetapi kebiasaannya yang sudah bertahun-tahun tidak bicara membuatnya tanpa sadar lupa juga cara menyusun kata untuk sekedar melontarkan kata-kata sabar. Kala itu saat tidak lama setelah Bima pergi dengan Dalira, suara beberapa bayi yang saling bersautan terdengar memekik tangis. Dio tercengang sampai ia lupa akan larangan si nenek misterius yang menyuruhnya untuk tetap di luar menunggu sampai dia izinkan masuk. Dio membuka pintu dan terkejut bukan main melihat 3 bayi menangis di sisi tubuh putri yang terkulai lemah. Darah lahiran dari ranjang bambu yang memang tidak rapat membuat benda cair pasti langsung menetes-netes deras ke bawah ranjang. Di situ Dio membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tatapan mata terkejut kakaknya, putri tersenyum. Dia berkata dengan lemas, "Mas, Iki gak pengen gendong keponakan Mas tah." Jangankan berpikiran menggendong, menimpali kata-kata putri saja Dio hanya bisa tergugu. Put, Mas gak ngerti apa maksud kamu bilang ini keponakan Mas. Ini anakmu gendong dulu, Le. Mak mau bersihin darah. Kemudian masuk seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Dia berjalan masuk tanpa memperdulikan Dio yang melongo. Laki-laki itu langsung mengambil alih bayi dari tangan si nenek dan menimangnya. Barulah di situ Dio dan pria itu saling beradu pandang. Si pria dengan ramah tersenyum sembari mengangguk sekali pada Dio, sementara Dio mematung. Putri, ini apa maksudnya? Putri menarik nafas dan dia mulai menceritakan sesuatu. Ketika Paman Asep datang ke rumah mereka saat mengantarkan ponsel Bima yang tertinggal di rumah mbahnya, Paman Asep yang melihat Putri langsung mengetahui niat gadis itu untuk mengakhiri diri di atas gunung pengantin. Kehidupan di sekolah menjadi seseorang yang dibuli sangatlah membuat mentalnya berantakan. Pembulian itu terjadi bukan hanya di SMA, tetapi saat ia SD masih bersekolah satu sekolah dengan Bima, Alif, Dalira, dan Dio. Bima dan Dio seringkali melihat Putri memang seperti terasingkan, tetapi keduanya sama sekali tidak ada pikiran tentang pembulian. Bahkan saat satu hari Bima memergoki Putri tengah ditoyor-toyor kepalanya oleh beberapa teman sekolahnya, sebenarnya Bima mulai sadar tentang hal itu. Namun dia terlalu enggan untuk ikut urusan hal yang bukan urusannya. Sampai ketika ia diskor beberapa hari dari sekolah itu karena Putri dipaksa mengakui mengambil uang kas bendahara kelas lantaran dia tidak sengaja memergoki salah satu persiak yang mengambilnya. Putri berkata pada Dio bahwa dirinya sudah sangat lelah selalu dihakimi. Terlebih dia yang sudah dilecehkan oleh ayah tirinya beberapa kali membuat mental seorang gadis yang memang sudah tertekan semakin hancur. Aku udah berulang kali minta tolong sama Mas, orang yang satu-satunya aku percaya buat ngomong sama ibu, dan aku berharap kalian bisa laporin ini ke polisi. Nyatanya Mas gak mau nemenin aku bilang ke ibu. Mas bukan gak mau, tapi nunggu waktu yang tepat. Ibu punya sakit jantung, Put. Kalau kita bilang itu secara mendadak, apa yang bakal kejadian sama ibu? Waktu yang tepat maksud Mas itu kapan? Aku yakin itu gak ada. Dan hal kayak gini bakal terus terjadi sama aku. Jujur aku capek, Mas. Perlakuan yang tidak mengenakan terus Putri rasakan membuatnya berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Secara kebetulan di tengah malam yang tidak dimengerti akal sehat, Paman Bima sudah berada di kamarnya. Awalnya Putri terkejut, tetapi setelah Paman Asep mengatakan ia tahu masalahnya, Putri menjadi mendengarkan. Kalau mau kamu akan diperlakukan baik dan akan hidup di alam itu dengan dihargai. Percaya sama Paman, kamu akan merasa tenang. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kamu. Putri mempertimbangkan, tetapi saat itu pintunya diketuk paksa oleh ayah tirinya. Paman Asep menghilang dan Putri membuka pintu saat itu. Dia sedang pergi bersama Bima membeli keperluan logistik. Ibunya pun tengah pergi ke masjid, dia sendirian. Tak berpikir ayahnya akan pulang kerja lebih cepat. Malam itu Putri kembali dilecehkan, sehingga membuatnya langsung setuju pada penawaran pamannya Bima. Itu sebabnya Putri selalu meminta untuk mendaki karena dia sudah yakin akan keputusannya. Dia terdiam membelalak mendengarkan setiap kata cerita dari adiknya.
Soal apa yang dilihat oleh Bima saat malam mereka camping tentang Bima yang melihat Putri tengah bersenggama dengan seorang pria di atas batu, itu memang dia. Anak yang ia lahirkan saat ini adalah hasil hubungannya dengan jin itu. Hati dia sesak, dia tidak tahu harus berkata apa selain menahan emosi. Mas, kalau badan aku sudah dipulangkan, artinya aku akan melangsungkan pernikahan. Maaf selalu merepotkan Mas selama ini. Relakan aku ya Mas. Aku bahagia sekarang. Mas kalau kangen nanti aku sesekali pulang tapi cuma mau nemuin Mas saja. Putri berusaha bangun dari ranjang lalu memeluk Dio dengan sangat erat. Di, maafin aku Di, tolong maafin aku. Maafin keluargaku juga, aku minta maaf Di. Bima bersimpuh dengan menunduk. Dia menuntun Bima untuk bangun. Aku maafin Bim. Udah aku maafin. Salahku juga, aku tidak bisa jadi kakak yang baik buat Putri. Ada beberapa pendaki yang tengah turun. Mereka semua terkejut melihat beberapa orang tergeletak dengan pucat. Rupanya Bima dan teman-temannya sudah berada di pos 1 bersama dengan tenda mereka yang awalnya berdiri di pos anak. Salah satu pendaki bertanya tentang keadaannya dan apa yang sudah terjadi. Namun Bima dan semuanya tidak menjawab sampai azan maghrib berkumandang. Mereka pun akhirnya meminta tolong pada para pendaki yang turun itu untuk meminta bantuan pada warga. Kembalinya Alif yang sudah bertahun-tahun dipercaya meninggal karena diculik oleh hantu pengantin, juga kematian keluarga Bima, sangat menggegerkan warga. Hal itu pastinya didengar oleh pamannya Alif, membuat lelaki itu segera berlari ke lokasi dan benar, ia melihat Alif yang telah dewasa. Alif yang bertemu pamannya pun terkejut, tetapi tangis dan pelukan menjadi pelepas rindu. Begitu juga dengan ibunya Alif yang sudah tidak lagi muda. Keesokannya saat Alif sudah memakai baju koko dan siap datang ke pemakaman keluarga Bima dan Putri, mematung melihat wanita memakai jilbab putih berdiri dengan tatapan tak percaya di halaman depan. Mata wanita itu perlahan banjir, lalu Alif segera mengenalinya. Ibu, Alif, nak. Ibunya berjalan dengan terseok karena saking kagetnya bercampur bahagia. Alif segera berlari dan memeluk tubuh ibunya yang lebih pendek. Orang tua Bima, paman dan juga bibinya dimakamkan saling berjejer. Banyak orang yang mengusap bahu Bima berusaha memberi ketegaran. Indah dan Tika, dua anak gadis paman Asep, menangis histeris memeluk nisan orang tua mereka. Bima pun hanya bisa berlutut dengan satu tangan mengusap nisan ibunya sembari menangis. Alif memeluk dan mengusap bahu Bima dan Dio secara bergantian. Tika dan Indah dibawa oleh adik perempuan dari ibu mereka. Mas, kita pergi dulu ya. Iya, Nda. Nanti Mas bakal sering-sering jengukin kamu. Bagaimanapun mereka berdua pun sudah dititipkan pada Bima, kan tetapi dua gadis itu memilih ikut dengan saudara kandung ibunya ke desa sebelah. Ibu dan pamannya Alif menjadi orang yang dipercaya Bima untuk membantu urusan 7 harian keluarganya. Selama 7 hari, warga di sana sangat sibuk berganti-gantian tempat untuk pengajian 7 harian. Tepat ketika hari ke-7, ketika para warga pamit untuk pergi ke rumah Dio, Bima merasakan kesepian yang luar biasa. Ketika ia menutup pintu, dadanya bergemuruh merasa kesepian yang hebat. Tidak ada lagi ibu dan bapak yang akan mengisi rumah ini selain dirinya. Tidak ada paman, bibi, ibu dan bapaknya yang akan mengisi kemeriahan hari lebaran. Tidak ada lagi. Bima berjongkok bersender di depan pintu sembari terisak hebat. Bahunya naik turun bergetar kuat. Kutukannya memang patah. Dia hidup tetapi orang yang membuatnya hidup sampai saat ini telah tiada. Kemudian Wage, Gani, Siluman Rusa dan Datuk Basukar juga gorang-rang hadir di sana. Bima terkejut tetapi segera ia mengusap air mata dan tersenyum. Aku tidak ada makanan buat menjamu kalian. Aku merasakan niat besar darimu saat pertarungan itu. Apa niatmu itu, Wage? Aku berniat memberikan mustikaku pada Bima, Bu.
kau ingin menyelamatkannya dengan mengorbankan dirimu, membuatnya seolah mati suri dan menunggu pulih dalam waktu tidak tentu. Kita hanya punya satu mustika saja, kupikir kau tahu itu. Setiap bangsa jin hanya memiliki satu mustika inti sebagai jantung mereka. Kupikir itu pantas sebagai balas budiku, karena dia sudah berusaha mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ibu. Emas peninggalan leluhur Bima sudah kurang-kurang hantarkan ke dalam kamar Bima. Bima yang melihat emas begitu banyak, menyadari dari mana asalnya. Hari ini aku, Alif, Dio, dan pamannya Alif datang ke rumah Dalira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia terkejut melihat kami semua yang berdiri di depan pintu. Ibunya Dalira datang dan mempersilahkan kami semua masuk. Ada apa ini kok rame-rame? Begini Bu, kita kesini nemenin Bima saja. Bude, saya mau melamar Dalira. Dalira yang mendengar itu membelalak, sedang ibunya mengangguk tersenyum. Itu terserah Dalira, gimana Dok? Kamu nerima lamaran Bima? Dengan malu-malu gadis itu tersenyum lalu mengangguk. Alhamdulillah. Aku langsung menunduk sejenak, mengangguk samar, kemudian mengangkat wajah menatap Dalira sembari mengulum senyum, bersyukur niatku diterima. Manusia yang menyekutukan Allah akan jatuh pada jurang kesesatan yang begitu dalam, mengalami kerugian yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Jangan sampai apa yang sudah diperbuat akan menyeret orang lain yang sebenarnya hidupnya masih bisa diperbaiki. Setiap anak pasti ada saat sudah sadar. Kalau semua orang pasti akan mengalami yang namanya meninggal, dan paling sakit di saat belum sempat terpikirkan kalau hal itu juga akan terjadi pada orang tua kita di waktu yang tidak dapat dibayangkan. Bertemu lalu berpisah memang sudah garis takdir alur kehidupan. Entah itu teman, saudara, keluarga, ayah atau ibu, siapapun. Perpisahan mau disampaikan dalam bentuk baik atau buruk, tetap saja akan ada rasa menyedihkan. Jadi hargai waktu yang ada, karena jika mereka sudah pergi, siapapun akan berada di posisi kangen tapi sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kasih sayang seorang ibu adalah cinta yang sesungguhnya. Memang tidak semua bisa merasakan hal itu, tetapi cinta pertama anak laki-laki dipercaya adalah ibunya sendiri. Dan ketika cinta itu membuncah, bisa membuat siapapun yang penakut menjadi pemberani. Kasih sayang tidak hanya diucapkan, ada kala keberanian membuktikannya dengan tindakan. Sekian, dan terima kasih buat Dayura dari Dayulia yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.